Shalom Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang kelima dituliskan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ada beberapa hal dalam kitab Kolose pasal yang kelima itu yang duniawi itu ya, kemarahan, geram dan sebagainya. Tapi satu hal yang mau dibicarakan pagi ini adalah keserakahan, ketamakan, yang sama dengan penyembahan berhala. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Orang serakah Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Orang serakah di sini tamak, uang, maksudnya ya duitnya itu Tuhannya. Kalau orang Tuhannya bukan Tuhan Yesus, matinya kemana? Saudara, buang keserakahan. Meskipun cuma sedikit aja, buang keserakahan. Tahun 2016-2017 saya kan sakit parah ya, sampai di kursi roda. Saya tuh berkali-kali berdoa, Tuhan dosa saya di mana ya Tuhan, ampuni saya, tunjukkan dosa saya. Saudara, hanya satu yang Tuhan bilang ingat pada saya, keinginan. Saudara, itu keinginan itu berbisa sekali. Kita bilang wajar, tapi Tuhan bisa bilang nggak wajar. Keinginan itu suatu hal yang perlu sangat dikendalikan. Buang semua sifat serakah. Jadi saya bilang, ya Tuhan, rasanya sih saya sudah terima apa adanya hidup saya, tapi kalau Engkau tahu ada keinginan-keinginan mungkin tersembunyi dalam hati, tidak dikeluarkan, kan Tuhan lihat hati. Ampuni saya, tunjukkan Tuhan, tunjukkan. Pertobatan itu penting. Orang serakah perlu bertobat. Keinginan-keinginan yang salah dalam hati perlu ditinggalkan. Jadi saya bilang waktu itu, Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, tunjukkan, ampuni, pokoknya di mana saya salah, saya mau bertobat. Ya, untuk mengatasi ketamakan perlu hati yang jujur dan perlu kesungguhan hati. Dan ini hari ini kita bicara soal uang. Jadi ada 3 hal. Tuhan memberikan kita berkat sesuai dengan keperluan kita. Garis bawahi ini. Untuk apa? Untuk dinikmati. Nikmati dengan bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara mungkin bilang, ya adanya beras raskin saja. Nikmati dengan bersyukur adanya beras raskin. Jangan mengeluh. Orang serakah tidak pernah bersyukur, terus mengeluh, terus kurang. Orang serakah itu bilang gini, saya belum punya, saya belum punya, saya belum punya. Belum punya apa? Belum punya seperti yang dimiliki dia. Nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan berkat kepada saya dan kepada saudara untuk dinikmati. Itu anugerah. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 13, bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Lalu di dalam Pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua, orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diinginkannya, tapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Itulah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Ini orang serakah, punya banyak tapi tidak bisa nikmati. Macam-macam sebabnya, ya, macam-macam sebabnya. Orang serakah itu punya banyak tapi tidak bisa nikmati. Tapi kita, Tuhan kasih berapapun kita nikmati. Bisa menikmati hasil kerja saudara, itu anugerah. Nikmatilah selagi saudara sehat. Ya, jangan serakah. Nikmati yang diberikan Allah tapi tahu batasnya. Jangan merusak diri sendiri. Kalau kita bisa makan minum dengan apa yang Tuhan berikan, itu puji Tuhan. Tapi ingat, ya, menikmati jangan serakah, jangan, kalau makanan jangan rakus gitu.
Banyak orang berlomba-lomba untuk menumpuk harta kekayaannya tanpa pernah mampu untuk menikmati kekayaannya. Waktu yang habis untuk mengumpulkan harta tak sebanding dengan kemampuan menikmatinya. Akhirnya hidup mereka menjadi menderita walaupun bergelimang harta. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang ke-10, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Saya belum orang yang terkaya di Cirebon. Kapan habisnya? Nanti kalau sudah jadi orang terkaya di Cirebon, saya belum jadi orang terkaya di Jawa Barat, saya belum jadi orang terkaya di Indonesia, kan gitu. Kan ada habisnya, di atas langit ada langit lagi katanya. Saudara-saudara, buang tabiat serakah. Apa yang ada, terima dengan bersyukur, nikmatilah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, pemberian Tuhan di dalam kita itu harus kita atur dengan bagus. Yang pertama untuk diri sendiri, udah jelas. Nikmati untuk diri sendiri, ya. Dalam hal menikmati untuk diri sendiri, nikmati untuk keperluan sekarang, simpan juga untuk masa depan. Lalu yang kedua, pemberian Allah kepada kita itu juga untuk menjadi berkat. Apa yang Allah berikan kepada saya itu bukan buat saya sendiri, titipan sebagian. Jadikan berkat untuk orang lain. Jadi ini menolong kita untuk tidak serakah. Orang kaya, orang miskin bisa melakukannya kalau dia mau, ya. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu harus dipakai untuk orang lain. Itu namanya murah hati. Saya aja gak kurang kok, suruh ngasih orang. Saudara, kita punya seluruh bumi itu pun masih kurang. Murah hati itu adalah salah satu buah yang dihasilkan oleh orang-orang yang hidupnya melekat kepada Tuhan. Terlebih situasi sekarang ini, ada banyak orang menderita. Kita perlu belajar untuk peduli terhadap sesama kita. Terlebih bahagia orang yang memberi daripada menerima. Punya banyak tidak bahagia, soalnya tidak pernah memberi. Ya, saya nggak punya sih, gimana apa yang diberi? Bisa, saudara. Bisa, ada saja yang bisa kita berikan, ya. Murah hati, ya, membagi berkat buat orang lain itu bisa dilakukan oleh semua orang. Yang itu bisa, harus kita kembangkan, karena itu perintah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima, ya. Belajar. Kalau kita tidak pernah memberi, kita tidak akan pernah menghilangkan sifat serakah dari dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, sebagian adalah milik Tuhan. Kita mesti tahu, ya, saya dapat segini, ini buat saya segini, buat memberi segini, untuk Tuhan segini. Ya, harus ada untuk Tuhan. Firman Tuhan juga mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu penting bagi kita menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta yang kekal, ya, untuk masa depan. Ada dua masa depan, saudara. Masa depan di dunia, ya, itu tabungan. Nanti kalau saya sudah tua, saya masih ada uang dikit-dikit untuk diri sendiri, tapi juga untuk masa depan di sorga, saudara. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara, yang kekal di sorga. Oleh sebab itu penting bagi kita menggunakan berkat yang sudah Tuhan berikan untuk mengumpulkan harta yang kekal, ya. Untuk mengumpulkan harta yang kekal, belajarlah untuk memberi buat pekerjaan Tuhan. Tuhan mengajarkan agar berkat yang diterima itu tidak boleh semuanya habis dimakan, tapi ada sebagian yang harus ditabur sebagai benih. Benih untuk kerajaan sorga, untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau menghilangkan keserakahan dalam kehidupan kita, sekecil apapun keserakahan dalam kehidupan kita, belajar. Hiduplah sesuai dengan keperluan kita, bukan keinginan kita. Caranya, satu, nikmati berkat Tuhan. Yang kedua, berkat Tuhan ini harus membuat kita menjadi berkat. Bantulah orang lain. Yang ketiga, kembalikan milik Tuhan kepada Tuhan.
Kalau kita melakukan ini semuanya, pasti hidupmu membahagiakan orang. 2, hidupmu pasti menyenangkan Tuhan. Yang ketiga, hidupmu pasti bahagia. Tuhan berkati saudara. Amin.